Allah bestinya kata Ani. Besti diduga menyindir Lisa Mariana. Selebgram Galih dalam unggahan TikToknya ramai dikomentari ratusan warganet. Lantaran dalam unggahan videonya tersebut, Galih terlihat men-stitch video yang menampilkan Lisa menyampaikan Ani no, simpenan yes, di mana Galih yang menggunakan rambut palsu sambil membawa kandang kucing mencoba merayu kucing untuk masuk kandang, namun gak berhasil. Cukup banyak memancing reaksi lucu dari warganet besti. Check you. Ani no, simpenan yes. Ayo masuk, ya. Ayo ajak temennya masuk nak. Ayo, ya. Ajak temennya masuk, cepet. Ayo sini, ya. Gak ada yang mau juga nih. Ayo siapa yang mau kulelang nih? Ya, mau kulelang. Ani no, simpenan yes. Ayo masuk, ya. Ayo ajak temennya masuk nak. Ayo, ya. Ajak temennya masuk, cepet. Ayo sini, ya. Gak ada yang mau juga nih. Ayo siapa yang mau kulelang nih? Ya, mau kulelang. Nah kan, gak cuma banyak membuat video tersebut ramai dilihat besti, unggahan Galih di akun TikToknya tersebut pun dibanjiri 300 komentar lebih dari warganet besti. Dan mostly kalau dilihat dari komentarnya warganet, rata-rata merasa unggahan Galih cukup membuat warganet merasa terhibur dengan tingkah lucu Galih. Meskipun ada juga yang merasa kalau kandang yang digunakan Galih itu terlalu kecil, jadinya nggak muat. Yap besti, pernyataan Lisa di unggahan sosial media yang menyebut Ani no, simpenan yes, belakangan emang agak ramai. Hal tersebut rupanya juga sampai nih kepada seterunya, yaitu Ayu Aulia. Dalam wawancaranya bersama awak media beberapa hari lalu, Ayu yang menanggapi perihal gugatan 100 miliar RK kepada Lisa Mariana atas dugaan pencemaran nama baik, di mana menurut Ayu Aulia dan kuasa hukumnya angka tersebut nggak bakal bisa dibayar oleh Lisa Mariana. Anyway, diduga ramainya statement Lisa Mariana tentang Ani no, simpenan yes diduga dikatakan Lisa saat mengisi sebuah podcast yang membahas perihal kasusnya dan hubungannya dengan RK yang menurut Lisa memang berpacaran kala itu. Nah, hal tersebut juga diduga menjadi salah satu alasan adanya gugatan balik 100 miliar terhadap Lisa atas dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan kubu RK kepadanya besti. Ya, bisa jadi kayak mungkin menurut aku nih ya, dari segi pemikiranku mungkin nggak akan bisa dibayar 100 miliar, kan dia aja nipu
dugaan nipu, diduga nipu piyama dan endorse belum di apa gimana caranya untuk apa sih Menyelesaikan misalnya 105 miliar itu, sedangkan yang 1 juta 2 juta aja Ya, tapi menurut saya memang itu saya kembalikan dari valuasi yang dirasakan oleh pihak Ridwan Kamil. Nilai nama baik itu memang intangible, tidak bisa diukur. Nah, tapi menurut saya nilai kerugian yang sudah ditimbulkan akibat kegaduhan ini lebih dari 105 miliar. Ya, karena klien saya udah berteriak-teriak, ini nggak benar nih. Dari awal udah nggak pas. Tapi kok masih ngotot dia preskon, dia sampai menggugat, sampai ke ani-ani yes simpen ani-ani no simpenan yes, masya Allah. Artinya ini benar-benar itu aku cewek aja melihatnya agak nggak pas gitu loh. Artinya yang dipertontonkan ini benar-benar mengarah untuk menjelekkan, dugaannya ya, menjelekkan nama baik Pak Ridwan Kamil. Iya, bahkan kan katanya ditanya ya ada sama artis juga lah, inilah begitulah. Berarti kan nggak cuma Pak RK seorang, berarti pernyataan dia yang di awal tidak dong. Jadi gini, kita bersepakat akan mengajukan yang namanya gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu gugatan balik kepada LN. Kenapa gugat balik? Justru alasannya ini yang benar. Kami gugat balik itu karena tidak ada hubungan antara LM dengan RK, tapi ya digugat. Tercemar nama baiknya Pak RK karena nggak ada hubungan personal, tidak ada hubungan secara proporsional dan apapun bentuknya, nggak ada hubungan. Udah perkawinan pun tidak ada, baik formal maupun informal, tapi dia gugat. Kemudian dia berkoar-koar di media, dia menyatakan bahwa ini anaknya RK, ini anaknya RK. Nah, kemudian pergi satu podcast ke podcast lainnya. Itu kan menunjukkan bahwa ada potensi kerugian. Potensi kerugian, tercemar nama baik Pak Ridwan Kamil. Keluarganya juga merasa tercemar. Secara psikologis kita harus akui bahwa dengan adanya pemberitaan seperti ini, keluarganya juga merasa tertekan secara psikologis gitu. Nah, akibat ini ya kita akan gugat secara material juga ya, material. 100 miliar kita gugat, 100. Gitu loh kira-kira. Gugatnya di mana, Bang? Hah? Gugatnya di Bandung apa di Jakarta? Nah, itu kan di dalam jawaban itu sekaligus. Namanya ada gugatan rekonvensi namanya. Jadi kita gugat di dalam jawaban itu nanti kita cantumkan adanya gugatan rekonvensi gitu. Nah, Besti, meski kini menghadapi gugatan balik dengan nilai berkali lipat dari nilai gugatannya yang bernilai 16,6 miliar, Lisa dengan tegas menyatakan ketidaktakutannya, Besti. Big no katanya. Apalagi saat disinggung perihal gugatan RK 100 miliar kepadanya atas dugaan pencemaran nama baik, Lisa pun kembali tegas mengatakan kalau bahkan atas apa yang terjadi, anaknya juga telah menjadi korban dan jadi mempertanyakan kenapa pihak perempuan selalu dipersalahkan. Di sisi lain, Besti, kuasa hukum Ridwan Kamil, Muslim Jaya Butar-Butar, masih menanggapi perihal anak Lisa belum bisa dibuktikan. Ditambah lagi, kuasa hukum Revelino, laki-laki yang secara belak-belakan mengaku kalau anak Lisa adalah anak kandungnya, juga memberikan tanggapan pedas perihal ancaman hukuman yang bakal menghantui Lisa, serta gugatan yang dilayangkan Lisa kepada RK yang ia prediksi bakal 99,9% ditolak cenah. Namun, Lisa yang tak gentar justru memberikan info baru yang menurutnya belum dibuka dimanapun, Besti, yaitu perihal adanya dugaan suap dari ajudan RK dengan nilai 2 digit untuk men-take down video yang diduga dibuat Lisa. Lalu, bagaimana kuasa hukum Lisa menanggapi banyaknya serangan terhadap Lisa? Gimana dia tanggapan? Begini ya, ini kan lagi memperjuangkan hak anak, bener gak? Beliau aja nggak ada di gugatan saya, gitu loh. Maksudnya tidak hadir, gitu loh. Bagaimana bisa menggugat saya sebesar itu? Nggak mungkin aja. Nggak mungkin. Hadir aja dulu sidang. Hadir aja di gugatan saya dulu, maksudnya gitu loh. Diselesaikan itu dulu baru menggugat lagi gitu loh.
Menggugat balik nggak apa-apa, tapi diselesaikan dulu yang gugatan saya, seperti itu. Tapi mau ada upaya apa sih Kak, kayak mediasi atau apa dengan pihaknya dia Kak? Terkait yang Begini. gugatan baru ini. Gini, kalau mediasi itu sifatnya tertutup, jadi aku nggak bisa buka di sini. Gitu. Tapi terkait gugatan yang 105 miliar sendiri ya kayak Kak Lisa sendiri ada rasa ketakutan nggak sih? Enggak, no, big no, nggak ada sama sekali. Kakak kan digugat alasannya itu kalau nggak salah merusak reputasi ya Kak ya. Nah Kakak sendiri merasa nggak sih itu gugatannya Oke, benar? baik. Merusak reputasi. Saya hamil sendiri, ya. Saya dirugikan secara, immaterial, ya. Psikis, ya. Psikis saya kena, ya. Oke. Dan anak saya jadi korbannya, gitu. Dibilang merusak reputasi beliau, itu gimana ya maksudnya? Gitu loh. Berarti Kakak sendiri mempertanyakan ya kenapa bisa dibilang merusak reputasi dia? Betul sekali. Karena awal mungkin udah ada itikat baik ya untuk kekeluargaan mungkin ya. Tapi kaget nggak sih Kak dengan angka yang sebesar itu Kak? Yang 105 M itu. Kaget lah, dia kan seorang ex gubernur menggugat seorang ibu ya yang sudah dirugikan ya. Memang tidak munafik, kita melakukan sama-sama mau ya, begitu. Tapi kenapa saya yang digugat? Kenapa pihak perempuan yang selalu disalahkan? Gitu. Ini dari siapa? Kan katanya ibu anak 2, janganlah di penjara, masa tega gitu. Emang dia tega? Tega nggak dia ngerusak rumah tangga orang? Tega nggak dia nuduh orang, aib orang? Makanya cara berpikir perempuan ini, dia tidak tahu dampak hukumnya, resikonya, konsekuensi hukumnya terhadap apa yang dia lakukan. Seenak jidat dia berkuar-kuar di sosial media ataupun di TV-TV menyatakan tuduhan, membuat satu fitnah, menyatakan bahwa seolah-olah anak itu adalah anak RK. Itu harus ada resiko hukumnya. Kalau saya mah tega-tega aja, asal jangan anak lu aja yang di penjara, lu aja. Anak lu masih banyak yang mau ngurus, tenang aja. Revalino masih mau ngurus anak itu, kan begitu. Kali aja dia mau cium tangan sama saya kasih nih tangan gua nih, begitu. Gak usah cium tangan Revalino dulu. Revalino siap juga mau cium tangan dia sama Revalino. Kali dia tangan sama Revalino. Nah, sebetulnya kan Pak RK secara psikologis kan nama baiknya, ini soal nama baik bos, nama baiknya yang dipertaruhkan gitu dengan menuduh orang bahwa dia si A adalah anak ayah biologisnya gitu loh, anak biologisnya, sementara belum ada hasil tes DNA. Kalau you punya hasil tes DNA terlebih dahulu itu lain cerita, tapi kalau belum, nah maka dia tuntut kan, tapi dia ngomong bahwa itu anak biologisnya. Ini yang saya katakan tadi bertentangan satu dengan yang lainnya gitu loh. Malang tanggung kalau dia mau halu, mau bermimpi ataupun berhayal, jangan nanggung. Kan begitu. Terus ini lagi-lagi nih kontradiksi kan, bahwa nyambung ini dengan sikap dan pernyataan lawyernya ketika berstatement di hadapan teman-teman media semua. Dengan lantangnya dia berbicara dengan gayanya yang rapi itu kan. Mohon maaf ya, tidak bermaksud menyinggung pribadi daripada rekan sejawat saya. Cuman saya geram aja ngelihat gayanya kan. Bahwa begini, tidak ada pakar hukum di seluruh Indonesia ataupun dunia yang bisa menyatakan anak itu anak si RK atau anak siapa harus dengan DNA. Begitu kan bahasanya. Tapi di dalam gugatan dia mendalilkan bahwa seolah-olah itu adalah anak RK, bahkan minta kebutuhan, minta tuntutan, ganti kerugian dan segala macam. Di dalam petitum permohonannya minta dilakukan DNA. Kan itu kontradiksi. Saya yang bukan hakim sudah membaca gugatan itu aja. Sebelum saya membaca gugatan, sekali lagi saya tekankan, sebelum saya membaca gugatan, 99,9% yakin akan ditolak. Setelah saya membaca 1000% gugatan itu akan ditolak. Gugatannya intervensi dari si sebelah, ya kan baru kita dapat kabar minggu ini kayaknya deh, gitu. Apa tuh Pak Menteri? Gugatan intervensinya masuk kan itu aja. Dari pihak Si Revalino. Tapi jika memang Revalino ini muncul dan membawa bukti yang otentik dan itu bisa
menguntungkan pihak RK ini gimana? Ada apa dong kalau gitu menguntungkan? Kalau misalnya dari menguntungkan kan ada apa nih, konsorsium ya kan? Itu udah lebih aneh lagi kan gitu. Dalam perkara ini kan berdiri masing-masing lah. Jadi nggak boleh kita bicara ini siapa yang diuntungkan ya. Biarin aja lah. Sama-sama berjuang ya, kita lihat aja pembuktiannya. Cuman kan kita juga bingung dari pihak dasarnya kenapa baru sekarang ikutan. Hanya komunikasi sama ajudannya, inisial Y, R, udah itu aja. Terus itu aja. Tapi komunikasi sama ajudannya itu direspon baik atau seperti apa? Menawarkan sejumlah uang. Nilainya? 2 digit untuk tutup mulut. Itu berarti terlanjur basah ya, saya nggak pernah buka di sini, kali ini saya buka. 2 digit itu puluhan juta. Puluhan juta. Tolong Lisa di take down. Saya kasih sekian. Itu jumlahnya cuma 2 digit. Hanya 2 digit. Respon kakak sendiri? Saya tidak mau lah. Tapi kak, Kenapa nggak mau? 2 digit, Bah. Disuruh tutup mulut. Gak sepadan sama kerugian apa? Psikis saya kena, mental saya kena, satu Indonesia menghujat saya. Seperti itu loh. dalam artian mungkin kalau nominalnya lebih besar kakak akan memikirkan untuk mengikuti mereka atau gimana kak? Nominal. Gini, nominal untuk hak anak saya, bukan untuk saya. Saya mah masih sehat, insya Allah masih sehat, masih bisa bekerja gitu. Jadi gini loh, terus aku salah ngomongnya dikatanya. Bukan karena anaknya kan mau masuk sekolah gitu ya, sekolah kan nggak murah. Bicara perihal Revalino sendiri, Besti. Dalam wawancaranya bersama awak media, rupanya melalui kuasa hukumnya sendiri menyampaikan ketidaknyamanannya atas statement Lisa, di mana Lisa mengatakan agar Revalino mandi dulu katanya. Nah, hal itu pun langsung dibalas dengan cukup pedas, Besti. Sok cantik cenah. Aduh, bahkan Fikri pun menyampaikan untuk menunggu Revalino muncul karena akan menunjukkan foto anak yang diduga bukti baru untuk menguatkan dugaannya kalau anak Lisa adalah anaknya, Besti. Nah, bagaimana nih tanggapan kubu Lisa? Ini ya, kemarin saya juga menyampaikan karena di beberapa statement dia di podcast entah di apa, seolah-olah menyudutkan Revalino, kan begitu. Siapa dia lah, suruh mandi dulu lah, kan begitu kan. Seolah-olah siapa sih LM ini, gayanya udah so artis banget, so cantik banget. Siapa dia, kan begitu. Jangan, ini bener-bener ini anak ya. Kalau nggak ada hukuman di dunia ini mungkin saya tempeleng aja itu perempuan kan gayanya. Kemarin artinya terhadap sikap itu saya sampaikan kepada klien saya. Jawaban klien saya simple. Udah bang, biarkan aja. Kan udah saya sampaikan kepada abang. Memang karakternya seperti itu. Semakin kita layani, maka dia akan semakin senang. Dia itu cuma pansos bang, katanya. Udah biarkan aja bang. Nanti saya akan tampil, saya akan tunjukkan semua. Termasuk kemarin dia sempat mengirimkan foto. Kalau dia lupa, dia pernah mengirimkan foto anak itu kepada saya bang. Datanya masih ada di saya, cuma nanti tunggu saya, kata dia begitu. Begitu, jadi kalau Revalino sih santai-santai aja menanggapinya. Dia udah paham sekali karakter perempuan ini seperti apa. Jadi dia menyikapi santai saja. Bahkan perlu tidak saya mengambil sikap terhadap apa yang disampaikan oleh perempuan ini. Jangan bang, kasihan, udah biarin aja. Nanti juga dia kesandung kok kena batunya. Kita lihat aja nanti bang, kata dia begitu. Begitu. Jadi seperti itu tanggapan dari Revalino. Mungkin ada tambahan dari Pak El. Tapi ini bisa dibilang jadi Intinya kan gini, klien kami dari awal itu kan masalah cerita ini bahwa ini anak RK ataupun seperti apa itu harus diuji dengan tes DNA. Tapi kalau perbuatannya itu kan menurut klien kami sudah terjadi. Pernah ketemu dengan RK, pernah mereka berjalan, ya sudah begitu loh. Hanya dia klien kami dengan RK yang tahu bagaimana asli cerita ini ke depannya. Nah, tapi kan ada beberapa pihak juga yang mengetahui, yang muncul menjadi saksi, ya kan? Itu mungkin bisa jadi, dan kayaknya Lisa dengan PD-nya santai aja gitu. Ya, karena apakah emang mempunyai bukti yang benar-benar
memberatkan RK nantinya seperti apa jadi? Karena klien kami santai aja, karena yang mengalami kan dia pribadi, ya kan, dia pribadi dengan Pak RK sendiri. Kalau yang lainnya tiba bermunculan, ya kita juga nggak tahu, banyaknya penumpang gelap dan toko-toko baru yang muncul, apa tujuannya ya, pasti ya mungkin mencari lahan baru ataupun peran yang baru, ya kan, mumpung ya kan kenal dengan klien kami, jadi ya ikut serta. Oke Besti, ada aja gebrakan masing-masing jelang sidang berikutnya. Saling lapor, saling gugat, saling speak up. Tapi kalau RK hingga kini nggak pernah datang sidang, apakah Lisa akan makir juga nanti dalam panggilannya di gugatan yang dilayangkan RK? Seperti RK yang selalu diwakili oleh kuasa hukumnya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.